Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astin Asih Sosni MPD. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Unggul Sekali, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa PPD dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1 LPDK UIN Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video PPL sebagai tugas PPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena berkat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran PAI dan Budi Pekerti sebagaimana biasanya. Apa kabarnya nak hari ini kira-kira? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Mem Asti akan minta satu dari kalian untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baik, Ma'am. Okay, my friend, before we start our lesson, let's pray to God together. Pray begin. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, Mem Asti tadi sudah share link absensi di grup kalian dan di Google Classroom. Silahkan dicek kehadiran kalian dengan mengisi di link yang sudah Mem Asti sediakan. Silahkan. Mem Asti akan memberikan aturan dalam pembelajaran ini. Semuanya wajib untuk membuka kameranya. Kameranya silahkan nanti dibuka, dihidupkan kembali di saat nanti kalian ingin bertanya ya. Masuki materi yang akan kita pelajari tentang semangat menuntut ilmu. Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang kejujuran, adalah satu video motivasi ya, seorang anak kecil yang dengan keterbatasan fisik yang ada tapi mempunyai semangat yang luar biasa untuk bersekolah. Kita lihat betapa fisiknya yang tidak sempurna tapi dia tetap belajar. Itu tadi video motivasi untuk kita semua, yang mudah-mudahan dengan video motivasi itu akan membuat kita lebih semangat dalam belajar ya. Pembelajaran yang akan kita capai dalam materi semangat menuntut ilmu, di mana peserta didik dapat menjelaskan makna semangat menuntut ilmu menurut Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dan At-Taubah ayat 122. Selanjutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dari semangat menuntut ilmu pada masa pandemi COVID-19. Keterampilan yang akan kita capai pada materi ini adalah nanti anak-anak diminta untuk mempresentasikan dari hasil diskusi ya. Anak-anak Mem Asti yang berbahagia, pada kesempatan kali ini di materi semangat menuntut ilmu sudah tampak apa makna daripada semangat menuntut ilmu itu sendiri bagi mereka. Coba siapa yang akan memberikan pendapatnya, dipersilahkan. Betty, Mem. Oh boleh, silakan Bet. Mungkin kalau makna positifnya sih nggak ada, Mem. Tapi karena kondisi mereka itu lesu, malas, dan ngantuk, jadi mereka itu kurang memiliki semangat belajar dan niat belajar, Mem. Gitu ya. Apabila kita tidak memiliki niat dan rasa semangat belajar, maka materi yang akan disampaikan oleh guru ataupun teman akan susah untuk dipahami dan dimengerti. Itu aja, Mem. Oke, sangat luar biasa sekali ya jawaban dari Betty. Bagus, Betty. Oke, anak-anak sekalian, setelah tadi melihat ilustrasi gambar untuk membuktikan hipotesa kalian mengenai permasalahan yang ada tadi, Mem Asti akan meminta kalian nanti untuk berdiskusi ya. Baiklah anak-anak sekalian, untuk membuktikan hipotesa kalian mengenai permasalahan tadi, Mem Asti akan meminta kalian untuk berdiskusi ya dengan menggunakan LKPD yang sudah Mem Asti share di Google Classroom. Silahkan nanti didiskusikan dengan teman-temannya, kira-kira
apa pemecahan masalah yang ada dalam misalkan di soal nomor 1 setelah mempelajari materi semangat menuntut ilmu, ya kira-kira apa makna menuntut ilmu itu sendiri di dalam Al-Quran sesuai surat Al-Mujadilah dan At-Taubah ayat 122. Silahkan nanti didiskusikan dengan teman-temannya dengan menggunakan media pembelajaran yang Mem Asti juga sudah share berupa Sway Office 365. Di situ ada materi tentang semangat menuntut ilmu. Media ini bisa Anda gunakan, bisa diakses di HP kalian, dan mungkin nanti Anda, anak-anak semua, bisa mencari referensi-referensi lainnya yang terkait dengan materi semangat menuntut ilmu. Anak-anak Mem Asti, kita akan bagi kelompok. Nanti akan Mem Asti bagi kelompok di ruang breakout room dengan 3 kelompok. Nanti akan Mem Asti bagi, silahkan nanti dengan otomatis masuk ke dalam kelompok masing-masing dan silahkan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Oh, gimana diskusinya? Aman, Mem. Aman ya, alhamdulillah ya. Kira-kira gimana diskusi seperti ini? Seru sih, Mem. Seru ya, karena mungkin terkadang kondisi pandemi susah untuk membuat kita diskusi. Dengan ada ruang breakout room, ini membuat kita bisa untuk berdiskusi antar satu teman dan yang lainnya. Oke, ada pertanyaan seputar materi tentang semangat menuntut ilmu di LKPD? Silakan sambil dilanjut, di LKPD-nya dilihat, dicari referensinya. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Silakan. Baik, Mem, izin bertanya. Boleh, Rizky, silakan. Untuk referensinya boleh menggunakan metode lain nggak, Mem? Ya. Ada lagi yang ditanyain? Sepri? Oke, baik. Tadi pertanyaan yang sangat bagus ya dari Sepri. Kira-kira referensi bisa menggunakan referensi yang lainnya atau tidak? Seperti yang Mem Asti bilang tadi, referensi bisa menggunakan Sway Office yang tadi sudah Mem Asti tayangkan di depan, dan anak-anak bisa menggunakan buku PAI yang sudah Mem Asti share juga, dan referensi-referensi dari jurnal atau dari buku-buku yang lainnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan sambil dilanjut, sambil berdiskusi. Selamat datang di ruang utama. Selamat datang semuanya di ruang utama setelah di ruang breakout room. Aduh, senyumnya ini merona semua ya. Sudah berkelompok, tadi sudah berdiskusi dengan teman-temannya mencari referensi ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sekarang kita kembali di ruang utama ini ya. Gimana rasanya kira-kira tadi berdiskusi dengan teman-teman di dunia lain, di dunia maya? Apa rasanya? Seru, Mem. Seru ya? Oke, seru sekali. Serunya kayak apa nih? Kayak di wahana. Serunya kayak di wahana. Bener, berarti ada sesuatu yang membuat kita terpacu kembali untuk semangat belajar ya. Ingat, meskipun dalam kondisi yang seperti ini tidak menghalangi kita untuk berdiskusi dalam mempelajari materi-materi yang lainnya. Artinya ini sungguh sangat luar biasa sekali. Pandemi membuat kita harus tetap semangat belajar. Oke, baik anak-anak sekalian yang Mem Asti banggakan. Setelah Anda tadi berdiskusi, sekarang adalah sesi di mana Anda mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Saya persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Betty Febriana, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai makna semangat menuntut ilmu. Apa sih makna semangat menuntut ilmu itu? Jadi semangat menuntut ilmu, dengan ilmu berarti manusia mengetahui atau dapat membedakan mana hal baik dan mana hal buruk. Demikian juga dalam kehidupan kemasyarakatan, interaksi antar sesama manusia juga harus didasari dengan ilmu, agar ketika kita berbicara, kita tidak menyinggung atau menyakiti hati seseorang. Seperti dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang menjelaskan,
orang yang memiliki semangat menuntut ilmu akan ditinggikan derajatnya. Dan pada surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan ilmu yang didapatkan atau kita bagikan ke orang lain juga akan memiliki makna yang sangat luar biasa, seperti mendapatkan pahala kebaikan. Nah, itu kami dapatkan dari referensi buku PAI kelas 10 dan juga media lain yaitu Islamic Religions. Selanjutnya, contoh-contoh semangat menuntut ilmu pada kondisi pandemi saat ini ialah kita harus menanamkan motivasi yang kuat agar kita selalu bersemangat dalam belajar agar kita dapat meraih kesuksesan yang kita impikan. Kedua, mengkondisikan tempat belajar di sekitar kita. Kondisikan dengan senyaman mungkin dan setenang mungkin. Kan kalau misal kondisi di sekitar kita kotor, berisik gitu kan, jadi kita belajar itu kurang fokus, kurang bisa memahami. Nah, lalu yang ketiga, membuat jadwal pelajaran harian. Mengapa kita harus membuat jadwal pelajar harian? Karena agar kita dapat melatih kedisiplinan diri, agar selalu mengerjakan tugas sesuai dengan deadline yang diberikan guru. Keempat, tetap menjaga kesehatan. Walaupun kita belajar daring, kita juga harus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dan terakhir, jangan ragu untuk bertanya apabila kita merasa kurang memahami suatu materi. Dengan hal tersebut, kita dapat menambah lagi wawasan yang dari yang kita belum tahu menjadi tahu. Baik, itu adalah contoh-contoh semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari pada saat masa pandemi saat ini. Referensi ini kami dapatkan dari sumber buku PAI dan Islamic Religion. Oke, baik anak-anak sekalian, tadi sudah mendengarkan presentasi dari beberapa teman kalian. Sesi selanjutnya yaitu kita akan tanya jawab. Dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh mengangkat tangannya? Baik, Ma'am, izin bertanya. Oh, silahkan. Siapa? Baik, saya perwakilan, saya dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kita sudah belajar mengenai semangat menuntut ilmu. Jadi, saya ingin bertanya bagaimana sih cara meningkatkan semangat menuntut ilmu, terutama pada saat pandemi seperti ini. Dan juga seperti kelompok 3 tadi menjelaskan mengenai hikmah menuntut ilmu, itu terdapat ilmu sebagai amal jariah. Itu maksudnya gimana sih? Baik, sekian Ma'am, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan sangat luar biasa ya. Kita berikan angkat jempol nih untuk Anissa, pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Oke, dipersilakan siapa yang akan menjawab pertanyaan dari Anissa? Dari perwakilan kelompoknya, dipersilakan. Izin Ma'am menjawab yang makna semangat menuntut ilmu itu Ma'am. Oh, boleh, dipersilakan. Jadi menurut saya makna kita apabila kita memiliki rasa dan semangat dalam menuntut ilmu, kita akan dipermudah dalam menyelesaikan semua urusan dan diangkat derajatnya dan dipermudah jalan menuju kesuksesan sesuai dengan surat At-Taubah ayat 122 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Oke, itu aja Ma'am. Oke, terima kasih Betty. Saya berikan nilai 100 nih untuk Betty, jawabannya sangat luar biasa. Oke, ada yang mungkin menambahkan jawaban dari teman Anda? Dipersilahkan. Perwakilan dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan amal jariah itu seperti apa. Amal jariah atau perbuatan yang berbuah pahala tanpa terputus. Yang dimana dalam hadis riwayat yang dimana artinya jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Untuk contoh, amal jariah bisa menyebarluaskan ilmu yang kita peroleh kepada orang lain.
Sudah, Yogi? Oke. Oh, bagus sekali ya. Saya kasih jempol dan nilainya 100. Sudah membacakan satu dalil tentang ilmu yang bermanfaat itu seperti apa. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan teman. Kita lanjut nih, selanjutnya adalah kita akan berusaha untuk menyimpulkan bersama-sama kira-kira apa kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dipersilakan, satu di antara kalian yang ingin menyimpulkan. Menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar mengenai semangat menuntut ilmu. Pada saat awal pembelajaran kita sudah menonton video motivasi, jadi kita itu harus terus semangat dalam menuntut ilmu, terutama pada saat pandemi ini. Tadi sudah disebutkan beberapa hikmah dan bagaimana etikanya dalam menuntut ilmu. Dan kita juga harus tetap semangat, tidak boleh lalai dalam mengerjakan tugas. Gitu, Mem. Oke. Bagus sekali kesimpulan yang sudah diberikan sama Anissa. Terima kasih ya Anissa ya. Oke, jadi kalau boleh masih memberikan menambahkan dari kesimpulan Anissa bahwa dalam menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi kita. Hal ini ada dalam surat At-Taubah yang tadi sudah kita pelajari bersama-sama, At-Taubah ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahuna fid-din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Dan ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang dimana bunyinya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Di mana di saat kita menuntut ilmu, kita belajar, maka akan diangkat beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak menuntut ilmu. Artinya, mari bersama-sama kita menuntut ilmu meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Baik, Mem, izin Sandrina akan menyampaikan testimoni dari pembelajaran melalui media Sway. Jadi menurut Sandrina, dengan media pembelajaran Microsoft Sway ini, anak-anak jadi lebih semangat menuntut ilmu, karena dengan adanya pembelajaran seperti ini kami bisa berdiskusi bersama kelompok dan lebih menyenangkan. Itu aja, Mem. Oke, terima kasih Sandrina, sangat luar biasa ya. Artinya pembelajaran hari ini berkesan ya Nak ya. Oke, kita lanjut untuk mengakhiri ya. Sebelum mengakhiri materi kita, pasti akan memberikan post-test kepada kalian. Oke, demikian ya pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti ingatkan untuk pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari materi tentang semangat menuntut ilmu dengan IPK, keutamaan dan penerapan dari menuntut ilmu itu sendiri. Kalian yang memasti banggakan dan memasti cintai, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta satu di antara kalian untuk memimpin doa. Baik, Ma'am. Okay, friend, before we close the lesson of today, it's a good to pray. Pray begin. Pray finish. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ya, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Pasti ingatkan sekali lagi, jangan lupa tingkatkan ibadahnya di masa pandemi COVID-19 ini. Anda harus lebih semangat lagi di dalam belajar. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pasti banyak kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Tetap semangat, salam inspirasi, fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.